Shalom. Shalom. Selamat datang ke Kebaktian Online Excel Pen Kuching. Kami ingin mengalung-alungkan semua jemaat kita yang mengikuti kebaktian online kita pada pagi ini. Tidak ketinggalan juga kepada yang saudara-saudari yang kali pertama mengikuti kebaktian online kami, sila scan QR code seperti yang tertera di screen. Sebelum kita memulakan puji dan sembah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman minggu ini. Shalom, sekali lagi salam daripada Labuan buat saudara-saudari semua. Pengumuman kita pada pagi ini ada beberapa yang harus kita lihat. Yang pertama sekali ialah tiada Excel Kids ya pada malam ini. Untuk anak-anak, selamat bercuti dan selamat bersama dengan keluarga masing-masing. Happy holiday. Alright. Nah, pengumuman kita yang kedua ialah suatu perjumpaan spesial, sangat-sangat spesial untuk connect grup kita secara online pada hari Jumat ini 17 Desember 2021. Kenapa spesial? Karena pada masa ini kita akan merayakan CD Christmas Celebration. Sangat hebat. Kalau dulu kita merayakan Pranatal ini secara bersemuka, tapi oleh karena COVID-19 kita akan adakan secara online juga pada tahun ini. Saya pasti banyak aktiviti, banyak program, persembahan bakal disaksikan oleh semua kita pada hari Jumat ini. Pas peluang, set dalam reminder masing-masing dalam phone. Now, sekarang. Alright. Dan saya pasti semua kita akan Sisju, saya dengar ada King and Queen of the Night. Ya, semua dialur-alurkan untuk mengikuti, menyertai pertandingan itu. Sangat best ya, sangat best ini, alright. Oke, itu untuk pengumuman yang sangat spesial. Seterusnya pengumuman yang ketiga, akhir saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Pastor Heri yang akan memberi kita info terkini mengenai projek gedung ibadah kita yang baru. Yang ini ingin silakan Pastor Heri. Silakan. Shalom saudara. Seperti pada minggu-minggu yang lepas, saya sudah mengumumkan bahwa kita memerlukan dana sebanyak 42.000 untuk fasa pertama pengubahsuaian gedung ibadah baru kita. Pada ketika ini, kita berjaya mengutip sebanyak 37.550 ringgit 87 sen seperti di atas ini. Dan baki yang kita perlu kutip adalah sebanyak 4.449.13 sen seperti angka yang di atas ini. Justru saya percaya jemaat dapat memberi mengikut kemampuan dan penuh dengan sukacita demi pembangunan dan juga perlengkapan fasa pertama pengubahsuaian gedung ibadah IPK ini. Dan saya percaya Tuhan yang memberkati. Jangan lupa untuk memberi dan jelaskan pemberian itu adalah untuk gedung ibadah baru kita di akaun yang tertera di screen Anda sekarang juga. Tuhan memberkati dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan segala yang kita perlukan untuk gedung ini. Tuhan memberkati. Pada pagi ini kita ingin menyaksikan slide perkembangan gedung ibadah baru IPK. Namun sebelum itu ada pengumuman penting untuk semua kita pada pagi ini. Yang pertama, kebaktian onsite IPK yang pertama di gedung ibadah baru kita akan diadakan pada 19 hari bulan Desember ini, yaitu hari Ahad pada jam 10 pagi. Oke, sekali lagi saya ulangi bahwa ibadah on-site ataupun ibadah di gedung ibadah baru kita yang pertama untuk tahun ini adalah pada 19 bulan Desember hari Ahad jam 10 pagi. Mari kita membawa rakan-rakan kita untuk bersama-sama menghadiri ibadah tersebut. Dan seterusnya, ibadah pada 25 Desember
hari Sabtu akan diadakan pada jam 10 AM ke 10 pagi, yaitu ibadah Christmas IPK yang pertama di Gedong Baru akan diadakan pada Sabtu 25 Desember 10 pagi. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama merayakan Christmas dengan keluarga IPK. Namun begitu, tidak ada kebaktian akan diadakan pada 26 hari bulan, yaitu hari Minggu. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk berehat bersama dengan keluarga kita sambil kita menikmati perayaan Christmas bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pastor Heri di atas info yang diberikan. Sebelum kita masuk ke ruang puji dan sembah, saya akan berdoa terlebih dahulu dan juga akan menjemput saudara Hatni yang akan membawa perkongsian kita pada pagi ini. Mari kita semua berdoa, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur, Tuhan datang ke hadirat Engkau pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau yang menyertai kami Tuhan sepanjang kebaktian pada pagi ini, dan Engkau juga berkati Tuhan saudara Hatni yang akan berkongsi dan juga yang akan membawa puji dan sembah. Seterusnya Tuhan Pastor Heri yang akan membawa kami dalam firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu. Diserahkan doa ini ke tangan Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terusnya silakan berhati untuk perkongsian dan juga terus kepada puji dan sembah. Dipersilakan. Shalom semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua agar semuanya dalam keadaan sehat di samping keluarga tersayang, dan saya percaya pada pagi ini kita tidak sabar untuk menanti ketibaan hari Natal atau hari Christmas yang akan menjelang tiba. Dan pada pagi ini saya ingin berkongsi mengenai kesaksian saya dan berkongsi kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Pada bulan Oktober yang lepas, saya telah disahkan positif COVID dan diarahkan kuarantin di rumah. Pada hari ketiga atau pada malam tersebut, saya telah mengalami sesak nafas yang amat teruk, sehingga saya tidak dapat bernafas dan tidak dapat tidur. Dan pada hari yang keempat, pihak KKM telah mengambil saya untuk dihantar ke hospital untuk menerima rawatan selanjutnya. Pada masa itu, rasa gemetar, rasa takut memang menyelubungi pikiran saya. Tapi ya, Tuhan Yesus amat baik. Tuhan Yesus amat baik. Semasa saya berada di hospital, saya berdoa dan saya membaca firman, dan saya berdoa dan terus berdoa, dan saya tahu Tuhan memang berada bersama saya pada masa itu. Semasa saya berada di hospital, mereka cuma X-ray sahaja dan tidak ada injection, tidak ada makan ubat seperti pasien-pasien yang lain. Saya bertanya kepada dokter atau telepon dokter pada sebelah malam. Saya bertanya kepada dokter, kenapa saya tidak dibagi ubat 6 biji seperti mereka yang lain? And then dokter tu jawab, kamu tidak payah makan obat. Tetapi dia tidak bagi tahu apakah sebabnya saya tidak makan obat tersebut. And then ada juga pasien bagi tahu saya, kenapa kamu tidak ambil injection kah? Mungkin dokter lupa bagi injection dengan kamu. So itu mendatangkan kerisauan kepada saya,
kebingungan. Dan pada malam tersebut juga saya menelepon dokter dan bertanya, dokter, kenapa saya tidak dibagi injection seperti pesakit-pesakit lain? So dokter tu cakap, kamu tidak payah injection sebab kamu punya imun atau imun dalam badan tu agak kuat, dia cakap. Tapi apabila doktor tu cakap macam itu, saya terus tertanya-tanya karena saya masih mengalami simptom sesak nafas pada hari tersebut, tapi tidak sebegitu teruk pada hari yang sebelumnya. Puji Tuhan, semasa saya X-ray itu, dokter juga tidak membagi tahu apa penyakit, dan saya percaya Tuhan masa itu bekerja dengan doa-doa saya, dan semuanya oke. Saya tidak perlu mengambil obat, saya tidak perlu injection, dan saya terus berdoa. Dan saya tahu pada masa itu Tuhan memang menginginkan saya berhubung dengan Dia, sebab saya sadar selama ini saya bekerja setiap hari dan tidak mempunyai masa untuk berhubung dengan Tuhan Yesus. Dalam semua perkara kita harus bersandar kepada Yesus dan berserah kepada Yesus, bukannya dengan kekuatan kita sendiri, bukannya dengan kegagahan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Yesus Kristus. Pada masa itu saya sadar apa yang terjadi kepada saya adalah semuanya rencana Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena saya sudah sembuh sampai sekarang. Puji Tuhan, karena Yesus amat baik dan sungguh-sungguh baik. Itu yang saya ingin kongsikan pada kali ini. Dan saya berdoa kepada kalian semua juga, saudara seiman, ayo kita sama-sama bangkit, ayo kita sama-sama kuat dalam pelayanan. Dari segi semua aspek kita akan bertumbuh bersama-sama, dan kita akan mendorong di antara satu sama lain. Ini saja yang saya dapat kongsikan setakat ini. Sebenarnya lagi banyak yang saya ingin kongsikan, tetapi mungkin lain hari saya akan kongsikan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya selama ini, khususnya pada tahun ini. Dengan ini saya ingin mengucapkan atau mengakhiri dengan selamat hari Natal kepada Anda semua. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.
dalam kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
Ya, Brother Gideon, sudah tiba masanya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari boleh memberi melalui transfer online ke akaun seperti yang tertera di skrin. Bagi yang hendak memberi kepada khusus ke dana gereja, sila tulis dengan jelas iaitu dana gereja. Mari kita berdoa untuk uang persepuluhan kita pada pagi ini. Oh, haleluya Yesus, Bapa kami di syurga, Bapa, terima kasih Bapa di atas berkat-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Bapa sepanjang minggu ini Bapa. Bapa, kami ingin berdoa Bapa khusus untuk persembahan persepuluhan kami Bapa. Kau berkati tangan yang memberi. Bapa, kami berdoa Bapa agar uang persepuluhan yang diberi Bapa memberkati Bapa, digunakan untuk memberkati Bapa orang lain dan Bapa. Bapa, kami berdoa juga biarlah persepuluhan kami Kau pakai Bapa sesuai menurut kehendak Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa juga khusus untuk Pastor Harry yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang didengar Bapa terus hidup Bapa, subur Bapa dalam kehidupan setiap pribadi kami Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu di dalam Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan telah berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan Pastor Harry untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Gideon dan juga Saudari Ju untuk pelayanan kalian. Dan pada pagi ini giliran saya untuk bawa firman Tuhan. Dan saya percaya karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kita memungkinkan kita bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dan kita percaya bahwa kekuatan Allah yang sentiasa bersama dengan kita. Dan pada pagi ini, seperti mana yang dikhotbahkan oleh Pastor Joe pada minggu lepas berkenaan dengan Christmas. Dan pada hari ini, saya akan khotbahkan perkara yang sama, tema Christmas, yaitu tajuk saya pada pagi ini adalah Allah di dalam daging. Masih tema Christmas, yaitu tajuknya adalah Allah di dalam daging. Saya percaya bahwa Christmas ini adalah Yesus datang sebagai manusia dalam daging disebabkan oleh kegagalan Adam sebagai daging karena memakan buah itu, dan justru karena kegagalan dan juga dosa Adam itu. Firman Tuhan di dalam buku Roma mengatakan, karena dosa satu orang, semua orang sudah berdosa. Tetapi Kristus telah menjadi benar bagi kita, dan Yesus taat bagi kita, sehingga semua kita menjadi benar. Jadi kegagalan Adam itu adalah satu kenyataan dan satu kebenaran. Dan firman Tuhan yang saya akan ambil pada pagi ini adalah daripada buku Kejadian bab 1 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, Allah memberkati mereka, Adam dan juga Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah telah memberikan bumi ini kepada Adam dan Hawa dengan membuat satu warta deklarasi dan juga pelan yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Dan saya percaya bahwa kebenaran ini menjadi nyata dalam hidup kita sebab Kristus yang telah menebus segala pelanggaran Adam itu. Oleh karena kedatangan Yesus sebagai manusia ke dalam dunia inilah menjadikan kita harus berpegang kepada kebenaran dan bukan kepada pendapat-pendapat sesiapa pun tentang kita. Sebab kebenaran itu harus diterima. Kita harus menerima kebenaran itu. Sama ada kita hidup dengan kebenaran ataupun dengan pendapat, yaitu sama ada kita hidup dengan opinion ataupun truth di dalam hidup kita. Yaitu apabila kita percaya bahwa Allah telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Walaupun kita tidak merasa layak di depan Tuhan, tapi kita percaya
kita menerima dengan iman bahwa itu adalah kebenaran. Dan walaupun kita merasakan bahwa walaupun kita merasa tertuduh, tapi kita percaya bahwa karena Allah lah yang telah membenarkan kita, karena Allah lah yang telah menjadi advocates, yang telah membela kita, sehingga kita tidak merasakan tertuduh. Sebab mengapa? Bukan karena perbuatan kita. Walaupun kita merasa letih lesu dan rasa karena dosa yang telah mengikat kita, namun kita berkata bahwa Allah lah yang menjadi kebenaran, yang mengampuni segala dosa kita dan pelanggaran kita sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah kebenaran. Dan walaupun kita merasa takut akan kegagalan, namun kita terus menjalani kehidupan ini sebab kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita bukan ekor tetapi kita adalah kepala. Itu adalah kebenaran. Hakikatnya seperti faktanya, seperti kita ini seperti itu, yaitu takut dan juga gagal. Dan juga begitu juga apabila kita merasakan takut akan anak-anak kita apabila membesar, takut mereka menyimpang dan menyeleweng. Tapi kita percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan keluarga saya akan melayani Allah seumur hidup kita. Itu adalah kebenaran dan bukan pendapat manusia. Dan saya percaya bahwa Allah telah memberikan blueprint itu dalam kehidupan kita. Dan manualnya adalah sesuatu yang Allah telah nyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan. Bagaimana kita berfungsi sebagai seorang percaya. Saya bagi contoh, seperti face mask ini. Face mask yang kita beli dan semua alat lain yang kita beli, ada manual yang tertulis di dalamnya ataupun ada kertas yang diberikan kepada kita. Manual ini jelas mengatakan ciri-ciri alat yang kita belikan itu. Apakah potensi alat itu? Apakah yang harus dan tidak harus kita lakukan? Dan apakah yang mampu dilakukan oleh alat yang kita beli itu? Bukan saja face mask itu, tetapi television, handphone, laptop, iPad kita, TV, aircon, kipas, lampu, semuanya mempunyai manual yang penghilang sudah lakukan. Dan begitu juga dengan kita. Allah telah memberikan manual itu, yaitu apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda dan saya. Anda harus menggunakan segenapnya manual itu untuk kita berfungsi di dalam kerajaan Allah. Justru pada pagi ini, kita percaya bahwa apa yang diperkatakan oleh firman itu kepada kita, bahwa Dia, Kristus Yesus itu adalah padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya Allah itu tetap sama. Kalau Dia kasih, Dia itu mengasihi kita. Tidak ada bayangan pertukaran di dalam Dia itu. Kalau Dia mengampuni, tidak ada satupun detik pun Dia katakan Dia tidak akan mengampuni kita. Sebab itulah kalau kita dikatakan menerima hidup kekal, kekekalan itu tidak ada bayangan pertukaran di dalam kebenaran itu. Sebab mengapa? Allah itu kalau Dia mengampuni, sebab itu firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah akan mengingat-ingat lagi pelanggaran kita. Sebab itu adalah tidak ada bayangan karena pertukaran di dalam Allah. Dan saya percaya bahwa kebenaran ini yang akan memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus. Dan justru itu mari kita perhatikan juga firman Tuhan yang kita baca daripada buku Roma bab 8 ayat 3. Yang mengatakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Sebab itulah Kristus datang. Dia harus datang sebagai daging.
Mengapa dia harus datang sebagai daging? Itu sangat-sangat penting. Sebab apabila Adam gagal di Taman Eden sebagai manusia, Allah yang sangat memahami, dia adalah pencipta manusia ini. Dia tidak menghantar malaikat, dia tidak menghantar nabi-nabi, dia tidak menghantar guru-guru sebagai penggantinya untuk membawa manusia kepada dirinya. Tetapi karena dia ini pencipta kita manusia, dia faham kelemahan, dia faham apa yang kita alami, justru dia datang. Firman Tuhan mengatakan dalam buku Roma tadi dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Sebab tuntutan hukum Taurat itu begitu sempurna. Tidak ada satupun manusia boleh kudus dengan melakukan disiplin kekudusan itu. Tidak ada satupun manusia boleh mencapai standar Allah itu. Sebab itu dia katakan, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dia harus, karena daging yang jatuh, maka daging itu harus datang. Karena Adam yang jatuh, jadi Yesus sebagai manusia itu harus datang. Mengapa? Sebab karena kejatuhan dalam daging, Yesus harus datang sebagai daging. Dan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab itulah Yesus menanggung semua pelanggaran kita. Dia menanggung semua hukuman itu di dalam dagingnya agar Anda dan saya dimerdekakan. Dan sebagai salah satu contoh yang paling bagus berkenaan dengan standar hukum Taurat ini, bayangannya adalah lahir baru, kekudusan, dan dibenarkan. Kelahiran baru itu adalah apabila Allah tinggal dalam kita. Itu kelahiran baru. Kelahiran baru bukannya karena Anda mengubah sikap Anda. Dari dulu tidak bercakap bohong, dulu bercakap bohong, sekarang tidak bercakap bohong. Itu adalah buah daripada lahir baru. Jadi disebabkan itu, kelahiran baru itu bermaksud Allah tinggal dalam kita. Realiti perjanjian baru itu adalah kelahiran baru kita, yaitu sekarang Roh Kudus Tuhan tinggal dalam kita, sehingga kita ini bukannya kita lagi, seperti mana yang Paulus katakan dalam buku Galatia. Kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam kita. Itu dinamakan lahir baru. Perilaku perbuatan baik itu daripada kehidupan lahir baru itu bukannya kelahiran baru, tetapi itu adalah buah daripada kelahiran baru. Kekudusan. Mustahil untuk kita jadi kudus. Mustahil untuk kita dibenarkan, tetapi karena Kristus yang mati, Kristus yang menjadikan kita lahir baru, Kristus yang menjadikan kita kudus, Kristus yang menjadikan kita dibenarkan di depan Allah. Kristus yang mengampuni segala dosa kita, bukan kita. Bukan kita yang mohon ampun dan Tuhan baru mengampuni kita. That is not the way. Okay? Jadi, Christmas adalah berkenaan dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran berkenaan dengan siapa kita. Christmas, sekali lagi saya ulangi, Christmas adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran berkenaan dengan siapa kita. Sebab kita yang sesat. Kitalah yang berdosa itu. Kitalah yang berdosa itu, sebab itulah Yesus harus menyatakan kepada kita siapa kita. Yesus yang membenarkan, Yesus yang mengampuni kita. Sebab kitalah yang jatuh daripada kemuliaan Allah itu. Sebab kitalah yang coba menyenangkan hati Tuhan dengan usaha kita. Sebab kitalah yang coba untuk hidup kudus dengan diri usaha sendiri dengan mematuhi hukum Taurat. Sebab kitalah yang menjauhkan diri daripada Allah. Sebab kitalah yang sesat itu. Sebab kitalah yang membunuh Yesus itu. Sebab kitalah yang tidak mampu menyelamatkan diri. Sebab kitalah yang tersasar daripada tujuan penciptaan kita.
Sebab itulah Allah harus menghantar Yesus ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran bahwa Allah telah menebus kita daripada pelanggaran Adam itu. Justru saya percaya bahwa begitu besar kebenaran di dalam hidup kita. Christmas ini adalah turning point di dalam kehidupan kita. Dan saya masih ingat ada satu cerita, satu ilustrasi apabila seorang pastor itu berjumpa dengan seorang anak itu di gereja. Dan anak itu selalunya akan mengikut sekolah minggu. Dan pastor itu jumpa dengan anak itu dan pastor tanya dengan anak itu. Dia katakan, "Adik, di manakah Yesus? Where is Jesus?" Dengan nada yang agak periang pastor itu tanya. Tapi kanak-kanak itu tak menjawab. Kali kedua pastor itu tanya, "Where is Jesus? Di manakah Yesus?" Kanak-kanak itu mula takut. Dan kali ketiga pastor itu tanya, "Where is Jesus?" Dengan penuh ketakutan anak itu pun berlari balik ke rumah. Jumpa dengan adik dia. Dia katakan, "Adik, pastor bertanya kepada kita bahwa kita yang mencuri Yesus." Sebab itu dia tanya saya, "Di manakah Yesus itu?" Pastor mengatakan bahwa kita menyimpan Yesus. Dan kedua anak itu menjadi takut sebab dia memikirkan bahwa pastor itu bertanya, "Di mana Yesus?" Dan mereka tafsirkan soalan pastor itu seolah mereka itu yang menyimpan Yesus itu selama ini. Tapi sebenarnya pastor itu sedang tanya, Yesus itu berada dalam hati mereka. Yesus itu dalam hidup mereka. Dan apabila firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua sudah berdosa di depan Allah. Perkataan dosa itu adalah perkataan tunggal, yaitu singular, sin, S-I-N. Bukan S-I-N-S, plural, bukan kata jamak. Dan disebabkan itu, Allah menghantar Yesus untuk menebus dosa kita, dosa satu-satunya dosa yang Adam sudah lakukan di Taman Eden itu, yaitu memberontak kepada Allah. Dosa itu adalah pemberontakan Adam. Dosa itu yang adalah mengatakan saya mampu. Dosa itu adalah apabila kita miss the mark, di mana kita tidak mampu untuk hidup seperti mana yang Allah tentukan bagi kita, yaitu hidup bergantung kepada Dia. Dan sebab itulah saya melihat bahwa apabila kita bertumpu kepada dosa-dosa itu, seperti dosa mencuri, dosa tidak bercakap benar, dosa menipu orang, dosa karena tidak menjaga kesehatan kita. Jadi semua itu adalah dosa-dosa, tetapi kita perlu berfokus kepada satu isu yang sangat besar, yang sangat mendasar untuk menyelesaikan hal-hal berkenaan dengan kebenaran itu, yaitu kita harus kembali kepada punca kepada semua perbuatan-perbuatan dosa itu. Sama juga seperti yang kita alami sekarang, COVID-19. Apabila kita diberi jab, apabila kita diberi suntikan vaksin itu, ia bukan untuk mencegah kita daripada simptom-simptom COVID itu, seperti simptomnya seperti batuk, sakit kerongkong, masalah pernafasan, demam, hilang selera makan, hilang deria dan sebagainya. Suntikan itu bukan untuk simptom-simptom itu. Suntikan itu adalah untuk virus yang memberi simptom-simptom itu. Jadi suntikan itu, vaksin itu adalah fungsinya adalah untuk virus itu, bukan kepada simptom itu. Jadi kalau virus itu dengan vaksin itu bertemu, maka simptom-simptom itu akan boleh
ditiadakan ataupun dikurangkan. Begitu juga dengan Allah. Allah bekerja menyelesaikan masalah utama itu. Sebab itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus menyelesaikan masalah dosa itu. Masalah yang paling utama itu adalah berkenaan dengan dosa pelanggaran Adam itu. Dan justru dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah itu. Dan disebabkan itu, kita percaya bahwa setiap daripada apa yang Adam telah lakukan dalam hidup kita, apa yang sudah dilakukan oleh Adam, sudah Allah selesaikan di atas kayu salib. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat cemerlang oleh Allah, disebabkan oleh Yesus Kristus sebagai penebus kita. Dan mungkin Anda bertanya, Allah dalam rupa manusia, mungkinkah itu terjadi? Allah di dalam daging, God in flesh, how possible? Bagaimana itu boleh terjadi? Sebab itulah saya katakan tadi, bahwa kejatuhan Adam itulah yang memungkinkan itu terjadi. Sebab Allah lah yang mengetahui siapa kita. Allah tidak menghantar malaikat dan sebagainya untuk mencari kita, tapi Allah sendirilah yang mencari kita. Amen. Allah yang telah melihat ini, masalah ini terjadi. Justru nubuatan demi nubuatan bahwa Yesus akan datang, bahwa ada penebus yang akan datang, bahwa anak itu akan datang, yaitu yang akan lahir. Dan firman Tuhan mengatakan, tepat pada waktunya Allah menghantar Yesus Kristus sebagai penebus kita. Sebab Anda dan saya tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri. Amen. Dan disebabkan itu, kelahiran Yesus, Christmas ini adalah salah satu daripada petanda bahwa Allah sangat berkenan dengan kita. Petanda bahwa Allah memandang kita ini sebagai anak-anaknya, sebagai biji matanya, sebagai umat tebusannya yang sangat berharga di matanya. Justru kita tak boleh bermain-main dengan kehidupan kita. Sebab Allah yang berkenan dengan kita, Allah ada favor dengan kita, dan Allah sangat menyukai kita. Okay? Dan sebab itu, disebabkan oleh perbuatan Yesus itu yang menjadikan kita menjadi benar, bukan karena perbuatan kita. Justru disebabkan itu, Christmas ini kita rayakan untuk melihat bahwa kebaikan Allah dalam hidup kita, untuk melihat bahwa apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita ini adalah sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang kita fikirkan. Apakah pendapat-pendapat orang berkenaan dengan Kristus itu tidak berdasarkan kebenaran? Sebab kita percaya apa yang Yesus lakukan itu adalah kebenaran yang memerdekakan Anda dan saya. Amin. Dan itulah firman Tuhan mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat 17, penting ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Penghakiman Allah itu bukan untuk kita, tapi Allah, Yesus itu dihakimi. Bayangkan, Yesus itu adalah satu sampling manusia itu, dan Allah telah menghakimi, dan Yesus telah mengambil penghakiman itu bagi pihak Anda dan saya. Sekarang, kedudukan Anda bukan dihakimi. Sejahat mana sekalipun, Allah tidak akan menghakimi Anda. Sebab mengapa? Sebab Yesus telah mengambil penghakiman itu. Kemungkinan kehidupan Anda tidak sebaik seperti yang orang fikirkan, tapi itu bukan penghakiman Allah. Sebab firman Tuhan mengatakan, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Yesuslah yang menyelamatkan, bukan menghakimi. Sebab itu apabila Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini, Allah mengatakan, dia tidak menghakimi dunia ini, melainkan menyelamatkannya. Sebab mengapa? Saya percaya bahwa apabila Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengatakan begini. Pada awal firman Tuhan dia katakan begini, bahwa Yesus mengatakan, akulah terang dunia ini.
dalam Yohanes 8:12. Yesus mengatakan begini, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, ada satu transisi yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perkataan terang itu adalah bukan berkenaan dengan cahaya, tapi perkataan terang itu adalah perkataan yang merujuk kepada understanding. Yang merujuk kepada perkataan understanding, yaitu kita yang Yesus itu adalah akulah terang dunia. Maksudnya untuk dunia mengenal siapa Allah itu, dia harus mempunyai understanding yang benar berkenaan dengan Yesus. Perkataan kegelapan itu adalah kejahilan ataupun perkataan samar-samar, yaitu apabila kegelapan itu bukannya sesuatu yang gelap itu, tapi kegelapan itu adalah menunjukkan bahwa pengertian kita yang samar-samar berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Kristus itu. Sebab itulah terang itu adalah understanding, pemahaman kita terhadap siapa Yesus itu. Manakala kegelapan itu adalah kejahilan ataupun kesamaran pemahaman kita terhadap Tuhan itu. Namun Yesus juga mengatakan begini dalam Yohanes 9 ayat 5 katakan, selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia. Maksudnya, selama dia ada dalam dunia ini, untuk kita memahami siapa Allah itu, Yesus itulah yang menjadi pemahaman kita. Jadi untuk mengetahui siapa Tuhan itu, pelajari berkenaan dengan Yesus. Untuk memahami tentang Allah itu, Yesus adalah jawabannya. Untuk memahami siapa Allah kita itu, baca, lihat apa Yesus lakukan. Apabila dia bercakap dengan perempuan berzina, dia tidak menghakimi dia. Apabila dia berjumpa dengan penyakit kusta, dia tidak menghakimi orang itu. Apabila dia berjumpa dengan semua orang banyak yang memerlukan, dia tidak menghakimi orang itu. Itu adalah pemahaman yang benar berkenaan dengan Allah. Itu adalah terang yang kita boleh lihat siapa Allah itu, yaitu Allah dalam Yesus itu. Sebab itulah Yesus mengatakan begini, kamu adalah terang dunia ini. Dari tadi dia katakan Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Sekarang Yesus pula mengatakan, kamulah terang dunia itu. Sebab itulah Roh Kudus yang tinggal dalam kamu dan saya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebab itulah kita dikatakan sebagai terang dunia itu. Dan Kristus itu adalah nyata daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa dia adalah kebenaran itu. Dan kita harus hidup dalam kebenaran itu. Sebab itu adalah iman kita. Fakta hidup kalian mungkin tidak seperti mana Anda harapkan. Faktanya adalah mungkin Anda tidak sehat. Tapi iman kita percaya bahwa karena bilur-bilur Yesus, kita telah disembuhkan. Fakta hidup Anda mungkin bertentangan dengan apa yang Anda percayai, tapi percayalah, kebenarannya Allah memberkati hidup Anda. Allah yang menjadi Bapa Anda. Allah yang menjadi jawaban segala-galanya keperluan dalam hidup Anda. Amin. Dan saya percaya Kristus inilah jawaban yang Allah berikan kepada kita. Kristus inilah yang menjadi terang bagi kita. Kristus inilah yang menjadi titik tolak daripada berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab Yesus yang mengatakan untuk melihat Allah, lihatlah dia. Sebab dia adalah Allah dalam daging. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. Sebab kami percaya bahwa Allah yang bersama dengan kami, Allah yang menjaga kami,
Allah yang sentiasa menghibur kami, Allah yang menjadikan kami kuat, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkayakan. Dan kami percaya, kami memegang kepada iman itu, kami memegang kepada janji firman Tuhan, dan kami walaupun fakta hidup kami tidak seperti mana yang kami harapkan, tapi kami tidak hidup berdasarkan fakta itu. Kami hidup berdasarkan faith, yaitu firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan. Dan pada pagi ini kami percaya kekuatan Allah bersama dengan kami, yang sentiasa menguatkan kami, menjaga dan memelihara hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kemurahan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, pulanglah dengan kesejahteraan Tuhan, pulanglah dengan kebaikan Allah. Biarlah kita pada pagi ini akan diberi sukacita dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Amen. Amen. Terima kasih bagi Anda yang mungkin melawat saudara-saudari Anda yang sedang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan memberkati Anda, dan saya percaya pada minggu hadapan, hari Minggu yang akan datang, 19 hari bulan, kita akan beribadah di gedung baru. Jangan lupa untuk bersama-sama kita merayakan dan juga beribadah bersama-sama di tempat baru kita, dan kita percaya bahwa Allah yang sentiasa bersama dengan kita. Amin. Jumpa lagi pada minggu hadapan di gedung ibadah baru IPK. Amin. Tuhan berkati. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see